Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bahagia sekali pagi ini kita bisa berjumpa. Walaupun mungkin ini siaran ulang yang Bapak Ibu putar kembali. Ya, alhamdulillah. Di dalam kita mempelajari mindfulness, kita akan mendapatkan satu kebahagiaan. Ya, mendapatkan satu kebahagiaan yang saya kira ini lebih hakiki. Ya, baik. Kita akan membahas mindfulness Islami pada pagi hari ini untuk men-setting ulang tentang bahagia itu seperti apa. Baik, Bapak Ibu, dalam ini dikenal dengan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa yang tentunya kita itu hidup di dunia itu harus bahagia itu. Ya, bahkan ini ditempatkan di pertama, bukan di akhiratnya yang bahagia, tapi dunia ini harus bahagia itu pertama. Jadi bahagia di dunia dulu. Kalau di dunia nggak bahagia ya bagaimana di akhirat bisa bahagia? Nah, kadang-kadang kita beranggapan bahwa bahagia itu nanti di akhirat. Itu sangat salah dan bagi saya banyak menimbulkan efek negatif ya. Pemahaman yang bahagia nanti di akhirat ini kurang bagi saya tidak tepat jika kita kaitkan dengan doa ini. Di doa ini jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk bahagia di akhirat. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dunia ini harus hasanah, Bapak Ibu. Kalau kita di dunia sengsara, di dunia ini kita merana, ya, tidak merasakan bahagia, ini satu tanda nanti di akhirat pun tidak akan bahagia. Ya, baik. Maka mari kita cari cara bagaimana di dunia ini kita bisa bahagia. Ya, di dunia ini kita bisa bahagia. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu tidak bahagia, itu warning. Ya, warning itu satu peringatan bahwa nanti di akhirat itu hidupnya tidak akan bahagia juga. Ya, ini bukan menakut-nakuti, tapi memang harus demikian. Tidak mungkin Allah membahagiakan kita di akhirat, tapi di dunia sengsara itu enggak mungkin. Kalau Allah membahagiakan kita di akhirat, pasti akan membahagiakan kita di dunia. Baik Bapak Ibu. Ya, dunia kita itu ya dunia kita, dunia keluarga kita, dunia pekerjaan kita, tempat kerja itu harus kita raih Bapak Ibu. Ya, bukan masalah harta, tapi bahagianya itu loh Bapak Ibu. Nah, bahagia kita di dunia, ya bahagia kita di dunia dengan berbagai hal, ya dengan berbagai hal. Nah, ini harus kita upayakan, ya. Kita harus seperti apa? Nah, ini harus di mindset ulang. Kalau mindset salah Bapak Ibu, mencari dunia mindsetnya salah ya, nanti akhirnya akan bisa ini menyesatkan. Nah itu ya. Nah Bapak Ibu, baik. Oke. Dari sini kita paham ya Bapak Ibu bahwa kita harus bahagia dunia. Ya, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk bahagia di dunia ini. Jangan nanti. Ya. Jangan nanti, harus sekarang. Harus sekarang, harus bahagia. Baik Bapak Ibu. Dalam kita mencapai kebahagiaan di dunia, nah ini harus berdasarkan dengan konsep-konsep Islami, konsep-konsep yang kita pahami tentang Islam mengajarkan seperti apa. Jelas Islam mengajarkan bahwa kita harus bahagia di dunia, tapi yang seperti apa? Apakah seperti mereka yang hanya mengejar duit,
Apakah seperti mereka yang bahagia itu dengan uang, dengan duit, dengan tamasya, dengan kuliner, dengan berbagai macam kebutuhan, berbagai macam harta yang dimiliki, atau seperti apa konsep bahagia ini? Nah, kita harus punya satu pilihan tentang konsep bahagia. Maka Bapak Ibu, mari kita pilih bahagia dalam perspektif Islam. Oke, Bapak Ibu, bahwa kadangkala orang itu menganggap bahwa yang namanya sukses itu bahagia. Maka ada satu pertanyaan di sini, apakah bahagia itu sukses atau beruntung? Ya, baik. Nah, sukses atau beruntung? Ini satu hal yang berbeda Bapak Ibu. Nah, di dalam Islam itu tidak ada perintah untuk sukses, itu tidak ada Bapak Ibu. Perintahnya adalah satu keadaan beruntung. Ya, beruntung, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang ya selalu beruntung. Jadi selalu beruntung, bukan orang yang sukses. Nah, ini mindset awal yang harus Bapak Ibu gunakan, tidak lagi mencari sukses, tapi mencari untung. Beruntung itu artinya hidupnya beruntung, bukan mencari untung. Hidupnya beruntung, ya, beruntung. Nanti akan beda Bapak Ibu, mencari untung atau keberuntungan dengan beruntung itu berbeda. Sama-sama untung gitu ya Bapak Ibu. Kalau untung-untungan itu main judi namanya. Main judi, main permainan uang, itu untung-untungan. Kemudian yang namanya lagi keberuntungan. Nah, keberuntungan ini orang yang tidak berusaha, orang yang tidak punya effort, orang yang tidak punya satu semangat, tapi hidupnya didasarkan kepada keberuntungan. Ini juga nggak benar Bapak Ibu, karena keberuntungan yang dimaksud di sini, yang keberuntungan itu adalah keberuntungan yang tanpa usaha sama sekali. Nah, sedangkan beruntung itu orang yang berusaha keras, orang yang punya satu usaha yang keras, orang yang semangat, ya, dan dia mendapatkan satu hal atau keberuntungan. Jadi bukan semata-mata bahwa dia hanya mendapatkan satu keajaiban gitu ya, tapi keajaiban atau miracle atau pertolongan Allah itu dia dapat karena usaha yang keras, ya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kalau sukses ini bagaimana? Bedanya dengan beruntung apa? Kalau sukses itu seolah-olah kita mencapai sesuatu, ya. Baik, kita akan bicara tentang perbedaan sukses dan beruntung. Ya, sukses dan beruntung. Nah, kalau sukses itu biasanya pada hasil. Misalnya orang pinter, orang sukses itu didasarkan pada IPK. Tapi kalau orang beruntung itu didasarkan kepada bagaimana dia belajar terus-menerus, kemudian dia mendapatkan satu penghargaan. Ya, bukan karena ya mungkin bisa jadi kepintarannya juga, tapi kepintarannya itu bukan karena semata-mata hasil, tapi karena ada proses. Jadi kalau kita sukses itu lebih ke hasil, sedangkan beruntung itu lebih ke proses. Nah, ini yang harus kita bedakan Bapak Ibu. Sukses itu sesuatu hal yang misalnya punya mobil, punya rumah gitu. Ya, kalau beruntung, nah ini sesuatu hal yang proses, bagaimana dia lebih berjuang mendapatkan mobil, berjuang mendapatkan berjuang mendapatkan sesuatu hasil, tapi bukan semata-mata itu. Jadi kalau misalnya saya ingin mendapatkan mobil, kalau saya sukses nanti kalau saya sudah punya mobil, tapi kalau beruntung itu enggak, jadi proses. Ketika saya sudah bisa mengumpulkan uang 2 juta, 3 juta, 5 juta, itu sudah saya sangat beruntung sekali. Nah, beruntung ini satu hal yang memang
kebahagiaan yang memang harus kita capai, ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah bahwa sukses itu tidak semua bisa dicapai. Tapi kalau beruntung, semua orang itu punya kesempatan. Sukses itu tidak semua orang, ya, maksudnya tidak semua orang bisa mencapai. Tapi kalau beruntung itu semua orang punya kesempatan. Karena beruntung itu fokusnya pada proses, sedangkan sukses itu lebih pada hasil, ya. Tidak semua orang berhasil, tapi bisa semua orang beruntung itu bisa. Ya, tidak semuanya orang itu menjadi kaya, tapi semua orang itu bisa beruntung untuk menjadi kaya, beruntung kaya. Sehingga kaya itu kan proses. Misalnya sukses itu harus mendapatkan 1 miliar, tapi kalau beruntung itu 1 juta pun bisa beruntung itu. Nah, kemudian kalau sukses seolah semua terjadi karena hasil. Sedangkan beruntung itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, beruntung ini lebih spiritual daripada sukses. Kalau sukses itu seolah-olah aku bisa. Kalau beruntung itu Allah semua yang menggerakkan. Nah, ini Bapak Ibu yang menimbulkan bahagia itu karena ada campur tangan Allah ini, Bapak Ibu. Nah, kalau semua terjadi karena hasil usaha, itu rentan terhadap stres. Ya, depresi, stres itu, ya. Tapi kalau beruntung, ya nyaman gitu. Ada campur tangan Allah, ada satu laki itu adalah satu keberuntungan yang tidak bisa ya diharap-harapkan juga nggak bisa. Dia datang begitu saja, tapi itu muncul gitu loh, karena ada keyakinan campur tangan Allah. Nah, kalau sukses itu kerja gitu. Ya, sukses itu kepuasannya sesaat, Bapak Ibu, ya. Ya, kalau sebelumnya sukses itu dia nggak sukses gitu, kemudian dia sukses itu cuma sebentar aja. Selebihnya itu nanti akan jadi ketakutan. Ketakutan apa? Kalau kesuksesannya di bidang jabatan, di bidang kekayaan itu lenyap. Nah, itu muncul ketakutan. Tapi kalau beruntung, nah lebih bahagia, santai saja, karena memang awalnya sudah tidak didasari pada satu target-target tertentu atau hasil-hasil tertentu. Dia hanya menikmati proses yang ada, sehingga lebih bahagia. Ya, sebenarnya bahagia itu ya karena proses, bukan karena hasil, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya naik mobil, ya, dari Solo misalnya ke Semarang misalnya. Nah, pikiran kita itu ya ketika mengendarai itulah bahagia, bukan memikirkan Semarangnya. Nanti perjalanan itu jadi lama. Tapi kalau menikmati keadaan, sudah sampai Kartosuro, sudah sampai Boyolali, sudah sampai Salatiga, itu menikmati perjalanannya. Tapi kalau pikirannya terus ke Semarang, padahal baru sampai Kartosuro, pikirannya udah di Semarang, itu nggak bahagia. Itu orang yang sukses dan orang yang beruntung. Orang beruntung lebih pada proses, menikmati proses, makanya muncul kebahagiaannya pun lebih dini gitu daripada orang yang sukses. Kalau sukses itu bahagia nanti kalau berhasil, tapi kalau beruntung itu bahagia ya saat ini dan di sini, gitu ya. Baik, dapat dicapai dengan keberuntungan tapi bukan, dapat dicapai dengan beruntung tapi bukan keberuntungan, ya. Sukses itu bisa dicapai dengan beruntung, jadi lebih beruntung dulu daripada sukses. Sedangkan beruntung tidak sama dengan keberuntungan. Ya, tadi keberuntungan itu lebih pada sistem untung-untungan, ya. Jadi kalau kita ingin bahagia lebih cepat, ya mindsetnya harus beruntung, bukan sukses, ya. Ketika beruntung, maka muncullah sukses, ya. Tapi kan lama. Ya, kita bahagia mosok nanti, ya. Bahagia saat ini dan di sini, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, di surat Al-Jumu'ah, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan sadarilah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, Bapak Ibu, ini perintah bahwa kita setelah kita menjalankan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, ya. Artinya bertebaran itu ya kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita
yang seharusnya kita lakukan ya, misalnya pedagang ya pedagang, misalnya kita jadi pegawai ya pegawai. Nah, disitulah carilah kurnia Allah, dan di situ nanti akan ada karunia-karunia Allah yang datang menghampiri kita. Ya kita bertebaran sajalah, kita sudah tahu tugas-tugas kita. Di sini kita lihat bahwa Allah tidak memerintahkan untuk mencari sukses, ya, tapi lebih ke proses. Bertebaranlah kamu di muka bumi, itu berarti penekanan Allah itu pada proses, bukan pada hasil. Ya, sedangkan carilah karunia Allah itu juga proses. Maka ditambah satu dengan menyadari Allah sebanyak-banyaknya, sadar Allah. Nah, ini akan menimbulkan suatu keadaan yang beruntung. Ya. Baik. Sekarang di Arad ayat 29, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, dua paket ya, dua paket. Satu paket berisi iman dan amal soleh. Kalau iman saja kan banyak mendapatkan ujian dan cobaan, tapi ini adalah iman dan amal soleh, sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, Bapak Ibu, jadi bahagia dalam konsep Islam itu harus diiringi dengan keyakinan, dengan iman dan perbuatan. Kalau kita menjalankan sebuah tugas, misalnya diberikan sebuah target oleh perusahaan, kita harus bisa menjual misalnya 500 juta lah dalam 1 bulan misalnya, ya. Nah, kita harus beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan saya untuk dapat mencapai 500 juta. Dan amal soleh itu apa bentuknya? Ya, amal soleh itu bentuknya ya bagaimana kita melayani pelanggan. Misalnya pembeli yang membeli produk itu betul-betul kita layani dengan baik, itu namanya amal soleh. Nah, disitulah mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maka target itu insya Allah akan dapat tercapai. Baik Bapak Ibu, ini konsep yang kedua, bahwa bahagia itu di sini dan saat ini. Ya, kalau tadi itu mindset tentang sukses, ya, sekarang mindset tentang sukses dan beruntung, ya, sekarang mindset tentang sukses dan beruntung, dan itu kita akan milih beruntung ya daripada sukses. Sekarang adalah bahagia itu di sini dan saat ini. Seperti apa bahagia di sini dan saat ini itu? Ya di sini dan saat ini ya seperti apa Bapak Ibu yang jalankan, di mana Bapak Ibu berada, di rumah, di tempat kerja, di tempat Bapak Ibu berada. Saat ini itu di mana Bapak Ibu, bisa di rumah, bisa tempat kerja, atau dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi bahagia itu bukan nanti, bukan kemarin. Bahagia itu adalah saat ini dan di sini. Ya, baik. Saat ini dan di sini, ini konsep bahagia yang betul-betul bisa membuat kita lebih lama bahagianya. Ya. Kalau kita bahagia di sini dan saat ini berarti kan terus menerus, karena kita juga berada di sini dan saat ini. Baik Bapak Ibu. Apa yang harus Anda lakukan untuk bahagia saat ini dan di sini? Yakun kurnia Allah di sini dan saat ini, bersyukur terhadap kurnia Allah di sini dan saat ini. Ya, yakin bahwa Allah itu memberikan kurnia kita Bapak Ibu. Yakin bahwa Allah itu memberikan kurnia di sini dan saat ini. Jadi saat ini pun Allah memberikan kurnia pada saya. Bapak Ibu sekarang sedang menyaksikan video ini, maka ini merupakan satu karunia Allah. Bapak Ibu sedang duduk di kursi, sedang ngopi misalnya, sambil menikmati video ini, ya itu karunia Allah. Yakin bahwa itu karunia Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Bapak Ibu, karena diberikan kurnia Allah. Nah, dari dua hal ini, antara yakin kurnia Allah dan bersyukur kurnia Allah di sini dan saat ini, akan menimbulkan kebahagiaan. Ya, akan menimbulkan kebahagiaan. Jadi nggak aneh-aneh. Ya, prinsip bahagianya memang berdasarkan Al-Qur'an. Ya, yakin dengan karunia Allah saat ini dan di sini, menyadari saat ini apa yang Allah berikan. Nah, Allah yang berikan Bapak Ibu apa sekarang?
Itu disadari dulu, ya. Kalau Bapak Ibu nggak sadar tentang pemberian Allah, bagaimana mau bahagia? Saya bahagia Bapak Ibu, sekarang saya bisa punya komputer, ya, punya mixer, punya mix, punya kamera, punya ruangan seperti ini, ya saya bahagia. Karena apa? Ini karunia Allah, ya. Saya menyadari, oh saya diberikan Allah dengan fasilitas ini, ya. Nah, itu sadari. Bapak Ibu silahkan di rumah, pasti punya sesuatu yang Allah berikan kepada Bapak Ibu. Sadari bahwa itu adalah pemberian Allah. Jangan nggak sadar, kalau nggak sadar ya nggak akan bahagia. Kemudian terima, setelah menyadari, menerima. Apa yang Allah berikan diterima semua. Oke, saya punya komputer, saya punya mic, saya punya sesuatu, punya segala sesuatu yang ada di sini. Nah, itu. Nah, kemudian baru bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah saat ini dan di sini. Berterima kasih ini satu perbuatan yang sangat penting sekali ketika kita sudah bisa menerima. Ya, menerima kemudian bersyukur. Jadi Bapak Ibu, singkatnya bahwa bahagia menurut Islam ada 3. Menyadari Allah, menyadari pemberian Allah, menerima penerimaan Allah, dan mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini tips bersyukur. Tips bahagia. Berarti Bapak Ibu kalau dibalik begini. Bagaimana saya bisa bahagia? Saya harus bersyukur. Bagaimana saya bisa bersyukur? Saya harus menerima. Bagaimana saya bisa menerima? Maka saya harus menyadari. Nah, Bapak Ibu, gratitude change everything. Ya, quote pada video kali ini adalah syukur dapat merubah segala sesuatu Bapak Ibu. Ya, kita rubah diri kita dari yang tidak bersyukur menjadi bersyukur. Ya, kita rubah diri kita dari yang tidak bersyukur menjadi bersyukur, maka nasib kita akan dirubah sama Allah menjadi lebih baik. Ya, baik. Slide terakhir Bapak Ibu, Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Merubah diri, apa yang merubah diri? Itu kan yang kita rubah diri kita, ya. Agar Allah merubah nasib kita, itu berarti Allah menghendaki kita berubah. Apa yang perlu kita rubah? Yang pertama, dari menyadari menjadi menyadari. Dari yang tidak menerima menjadi menerima. Yang tidak bersyukur menjadi bersyukur. Nah, inilah yang 3 hal ini yang harus kita rubah sehingga Allah merubah nasib atau keadaan kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.